dengan ini. Manusia ekologis akan mencari tahu itu. Yang tidak disuka itu, dia lihat. Masih Tuhan menciptakan sesuatu karena dia bilang semua diciptakan sama baik. Nah, yang baik itu dari mana? Nah, itu kan pertanyaannya. Baik, lanjut. Nah, ini ya. Yang bisa dilakukan membuat ekoenzim sebagai implementasi merawat bumi. Kenapa ekoenzim yang kita minta untuk merawat bumi? Nih, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, setiap hari manusia itu menghasilkan 2 kilo sampah. Itu ya, dan 65%-nya adalah sampah organik. Nah, ini ya. Nah, 50 sampai 65% itu sampah organik. Coba kalau kita di dapur ibu-ibu, ketika ibu-ibu di dapur langsung pisah kan, sebetulnya dia langsung pisah, nggak membuat jijik lagi kan. Ketika kita mulai ini cuci dulu, disiapin, cuci dulu, supaya apa? Kalau kita cuci dulu, kita nggak usah nyuci lagi, gitu. Nah, tinggal kita pisahkan, yang ini yang bisa dipakai, yang ini bisa dipakai, yang ini nanti untuk pakannya lele, yang ini untuk pakannya ayam, gitu kan. Sudah kita bisa, oh ini bisa untuk ekoenzim. Nah, kalau kita pisahkan kayak gitu, ini akan menjadi apa? Kita bisa mengolah ini sampah itu menjadi berkah dan menjadi sumber pendapatan investasi kita menuju surga. Karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nih, jenis sampah itu, ini kan 65%, ini 35%, nggak banyak. Maka bagaimana kita memanfaatkan ini? Bukan menjadi sumber bau, tetapi menjadi sumber berkah tadi. Ya. Nah, gimana caranya? Mudah sekali. Nah, ekoenzim ini merupakan larutan organik diproduksi melalui fermentasi. Nah, ya. Dari apa? Dari sisa organik tadi, lalu gula ini seperti tersebut ya, dan air. Nah, ini kan ditemukan oleh dokter Rosukap ini dari Thailandnya, yang yayasan CESI itu, yayasan Buddha itu ini yang mengembangkan. Cairan ini warnanya gelap, memiliki aroma asam atau segar yang kuat. Nah, kalau dia bau, nggak usah kita pakai untuk ngepel lantai. Kita gunakan untuk apa? Tanaman. Kita gunakan untuk apa? Untuk hama. Nah, ini ya. Jadi caranya, ya kalau kita punya 1,5 liter, kayak itu 15 liter. 15 liter nanti ukurannya sama. Ini 900 gram molase, 270 gram bahan organik, 900 mililiter air. Nah ini ya, ini 15 liter ini. Tapi kita nggak bisa langsung buat 15 liter. Karena apa? Karena harus ada rongganya. Lalu harus ada apa lagi? Kan kalau kita langsung 15 liter nggak penuh. Kita buat hanya 9 liter. Untuk ini ya, 9 liter. Yuk kita mulai. 1, 3, 10. 1, 3, 10. Itu untuk minyak. Satunya molasenya paling tinggi. Molase itu sama dengan tetes tebu. Nah, harganya ini sangat murah. Jadi kalau di sini ada, belilah molase itu, jangan pakai gula. Ya, kalau nggak ada molase, boleh gunakan gula aren. Tapi kan sayang, segitu itu 2 kilo lebih. Ini 2 kilo lebih. Tadi kita sudah lihat 2 kilo lebih ya, Bu ya. Nah, ini 2 kilo lebih. Ini berarti bisa dipakai. Ini ya, 2 kilo lebih, 10.000 cuma. Kalau gula aren harganya berapa? 1 kilo 25.000. Rugi kita. Maka belilah ini. Ya. Nah, jadi 1, 3, 10. 1, 3, 10 itu 1 molase. Ini baunya seperti ini. 3 bahan organik. Bahan organiknya apa saja? Suster boleh nggak 1 macam? Enggak. Kenapa? Minimal tuh 6. Tapi saya hobinya 7. Kenapa 7?
karena saya menganut spiritualitas Jawa yang mengatakan 7 itu pitulungan. Pitulungan. Pitulungan kan? Iya. Tuhan yang akan menolong. Nah, kita berusaha tapi Tuhan yang akan menyempurnakan. Nah, maka kenapa itu? Lalu apa saja? Nah, Bapak Ibu, Romo, para suster, tolong ya dengarkan, tidak menggunakan sawi-sawian untuk ekoenzim. Sawi-sawian. Karena dia mengandung sulfur. Oh iya. Sehingga kalau kita masukkan kubis, masukkan sawi, baunya ekoenzim membentuk. Iya, iya. Enak. Aduh. Ingat ya? Iya. Ingat ya? Sekali lagi. Hindari. Kenapa kita tidak menggunakan kalau mau coba boleh. Tapi rugi, gitu kan? Kita buat film yang segar supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan untuk ngepel, supaya kita bisa menggunakan untuk apa? Untuk kalau sakit gigi kumur-kumur. Supaya kita menggunakan untuk apa? Untuk rendang kaki. Nah, itu bisa gunanya banyak, gitu ya. Nah, jadi 7 itu apa saja? 6 kulit buah. 6 kulit buah. Kulit buah kayak apa, suster? Kita punya, kalau kita tadi ada wortel, saya sudah ngintip itu tadi ada yang suster Hero itu sudah bawa wortel ya suster ya. Kentang itu akan, kalau ada kentang itu baunya sedap, enak. Jadi kentang, wortel, timun. Kita ada apa lagi? Ada jeruk, Oh, iya. ada lagi pepaya, ada nanas, ada macam-macam kan. Nah, 6 buat itu minimal ya, 6. Satunya saya tambah menjadi warna hijau. Hijaunya itu saya ambil dari pandan atau serai. Itu aroma. Iya, iya, iya. Sehingga baunya kan menjadi wangi kan. Nah, begitu. Lalu 10-nya adalah air. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ya. 1, 3, 10. Untuk ini 15 liter. Ini untuk yang 1,5 1.500 itu botol aqua. Nah, ini kan sama kan, kalian 10 kan? Iya. Ini 15 liter. Berarti kita menggunakan 1, 3, 10-nya, satunya 900 gram molase, 270 gram sayur, Organik, organik. 2.700, Iya. artinya 2,7 kilo, ya kan? 2.700 Gram. atau 2,7 Kilogram. ditambah 10 liter air ini ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu. 9 liter. 9 liter. 9 ya. Untuk ini 9 liter ya. 9 liter air. Sampai di sini. Habis ini kita mau praktek nih. Tanya yang tadi suster bilang tahu bertanya penyakit liver yang tadi yang direbus apa? Yang direbus sebetulnya kalau mau ada kelapa gading, wah itu air kelapa gading. Tapi kalau tanaman itu akan keluar dengan sendirinya. Karena orang sakit liver dengan orang kelelahan itu beda ibu. Nah, tergantung dari imunitas. Jadi kalau liver itu biasanya kan temulawak, ini kan Yang direbus ulama. temulawak. Tapi kalau punya saya bukan dari herba, karena keluar dari alam sendiri. Begitu ya ibu. Untuk lebih lanjutnya nanti kita pelajari lebih lanjut. Kalau membahas itu nanti gak jadi ekoenzim. Ya. Jadi dia nanti ngetek lagi, ngeteknya itu ini bagus menurut saya itu ini bagus. Jadi sudah telepon, suster langsung ke pasien, Nanti untuk berikutnya setelah suster pulang, saya akan ke Jogja sekali.
Baik, ada pertanyaan untuk cara pembuatan? Gimana Bapak? Tentang ekosistem ini, air dasar pemakaian itu bagusnya ya, itu air sumur tanah atau PDAM bisa direkomendasikan airnya. Kalau saya sebaiknya air sumur, tapi kalau memang tidak ada PDAM nggak apa-apa. Kenapa? Kaporit itu tadi. Kalau kaporit itu kita baunya menyengat, itu mati semua makanannya, mikroorganisme yang Iya. kita buat. Iya. Nah, tapi kalau air sumur itu lebih aman. Iya. Baik, begitu. Sus, air hujan bisa dipakai nggak, Sus? Air hujan bisa. Bisa, nggih. Oh, iya. Artinya Terima kasih. memang air hujan itu ada asam, tapi nggak apa-apa. Boleh ya. Oke, terima kasih. Baik, masih ada. Gimana Bu? Kalau itu begini klaim itu pakai daun-daunan nggak bisa? Kalau mau pakai kita daun-daunan bisa. Nah, Kangkung itu nggak bisa. itu dia kangkung itu yang hijau-hijau itu seringkali kan dia kalau baunya coba baunya bau apa? Nggih. Nek belenyek. Kalau mau daun jeruk. Oh iya. Daun jeruk purut itu pengganti kan? Kalau saya tadi pakai apa? Pandan, daun serai. Daun jeruk bisa, ya. Yang lebihnya kasih aja kulit buah. Kulit buah. Kalau buahnya kita makan, kalau enggak buahnya itu bisa dibuat yang namanya klasik enzim. Nah, klasik enzim ini penting sekali. Kemarin habis saya karena rebutan. Kenapa? Karena memang klasik enzim ini buatnya setahun. Buatnya setahun tapi menggunakan madu. Tidak menggunakan molase tapi menggunakan bambu dan buah-buahan. Gitu ya. Iya. Nah, nanti Bapak Ibu, Romo, para suster, kalau kita mau buat bu untuk kulit, berarti yang harus kita tambahkan apa ya? Jeruk. Nah, yang harus kita tambahkan aloe vera atau lidah buaya. Oke. Ya. Ya. Kalau kita mau gunakan untuk apa namanya kan tadi untuk kulit ya, kecantikan kalau kulit lah. Nah, lalu kalau kita mau gunakan untuk ngepel, berarti harus ada desinfektan. Iya. Desinfektan itu adanya di mana? Aloe vera. Serai tadi, Serai tadi. ya. Serai itu nggak ada daun, tapi bisa juga dengan batangnya. Nah, itu ya. Iya. Kalau daunnya jangan digeprek, ya. Iya, iya. Potong-potong saja, gitu ya. Iya. Nah, kalau kita mau menggunakan untuk pestisida, adakah daun tomatau? Nah, sedang daun tomatau. Oh iya. Iya. Kalau misalkan kita mau buat supaya untuk pupuk bisa tambahkan dengan kulit pisang atau rebung. Nah, itu nanti kita sudah begitu. Nah, kalau sudah begitu, kita nggak usah namakan ekoenzim. Itu cairan itu sudah bisa dijual. Tapi kalau ekoenzim nggak boleh dijual. Tapi kalau kita sudah menambahkan bahan lain, itu boleh dijual. Karena kita tidak mengistilahkan pupuk, tapi mikroorganisme lokal, mol, bilang aja mol, ya. Nah, itu ya, daripada kita turunkan menjadi sabun. Kenapa? Saya itu sebel, jujur. Orang-orang itu dia kan mau duit nih, tapi tidak kreatif. Kreatifnya adalah jualan. Nah, kenapa begitu? Ekoenzim dibuat sabun. Sabunnya aja kita buat tunggu sebulan baru boleh pakai. Kenapa sebulan? Karena pakai NaOH, soda api. Kalau kita pakai, tangan kita hancur. Kalau tangan kita hancur, apalagi mikroorganisme. Tapi lagi semua. Nah, benar nggak ini? Yang benar adalah ekoenzim dikasihkan, ada sabun nih, kasih ekoenzim. Kenapa? Sabun itu kan banyak fosfatnya yang menyebabkan pencemaran. Dengan adanya ekoenzim, dia makan dulu ini yang racunnya ini, sehingga ketika kita buang sabun itu, dia sudah bisa jadi pupuk dan tidak membuat pencemaran air, pencemaran tanah. Begitu ya. Sebelum itu sebenarnya sesi 3 kok saya sudah mulai mengajak untuk ini. Sekarang mari buat dulu.